kecil yang terletak di lereng perbukitan Sulawesi Selatan, hidup seorang wanita sederhana. Desa itu dikelilingi oleh hamparan sawah hijau yang membentang sejauh mata memandang, diiringi suara gemericik sungai kecil yang mengalir tenang di antara batu-batu alam. Udara di sana segar, dan kehidupan berjalan pelan namun penuh makna. Namanya Burina, seorang wanita setengah baya yang sudah mencicipi asam garam hidup. Selama bertahun-tahun, ia berjuang keras untuk memperbaiki nasib. Ia pernah mencoba membuka warung kecil, gagal, lalu berjualan pakaian online, bangkrut. Bahkan pernah berjualan kue keliling, tapi tak bertahan lama. Setiap kegagalan itu menggerus semangatnya, sedikit demi sedikit, hingga ia mulai bertanya dalam hati, apakah memang aku ditakdirkan gagal? Suatu sore yang muram, setelah kembali dari sebuah pertemuan bisnis yang lagi-lagi mengecewakan, Burina menyusuri jalan setapak di dekat desanya. Hujan gerimis, langit kelabu, dan beban di hatinya begitu berat. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang nenek tua berjalan tertatih-tatih sambil membawa kantong plastik robek. Instingnya mendorongnya berhenti. Tanpa pikir panjang, Burina menghampiri. "Bu, sini saya bantu," katanya, membungkuk mengambil barang bawaan si nenek. Nenek itu hanya tersenyum, tak banyak bicara. Mereka berjalan beriringan menuju sebuah rumah kecil yang hampir tersembunyi di balik semak liar. Sesampainya di sana, sebelum masuk, nenek itu menggenggam tangan Burina. Matanya yang keriput tapi tajam berkata lirih, "Kebaikan sekecil ini akan membawamu ke jalan baru. Carilah jawabannya dalam mimpimu." Burina hanya tersenyum kecil, menganggap itu hanya ucapan syukur biasa. Ia pun pulang, tubuh dan hatinya lelah. Malam itu, Burina tidur dengan tubuh letih, namun hatinya sedikit ringan karena kebaikan kecil yang ia lakukan. Tanpa ia sadari, malam itu sebuah perjalanan baru menantinya. Dalam tidurnya, Burina bermimpi. Ia kembali melihat si nenek, kali ini berdiri di tengah ladang luas. Di tangan keriputnya, si nenek mengangkat setumpuk bawang merah, bersinar samar dalam gelap. Bawang akan mengubah hidupmu. Dengarkan hatimu," bisik nenek itu ketika Burina terbangun. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Dadanya bergemuruh. Mimpi itu terasa nyata, begitu hidup. Ia merenung semalaman. Bawang? Maksudnya apa? Jual bawang, tanam bawang. Apa maksud mimpi ini? Pikirnya. Pagi harinya, ia memutuskan untuk mencari tahu. Dengan uang seadanya, ia pergi ke pasar. Ia bertanya ke banyak pedagang tentang harga bawang, cara penyimpanan, bahkan kebutuhan pasar. Saat berbincang dengan seorang penjual gorengan, sebuah ide menyentak hatinya. Bawang goreng. Pedagang itu mengeluh bahwa bawang goreng yang enak sekarang jarang sekali, banyak yang pahit atau keras. Burina pulang dengan semangat membara. Ia merasa sudah menemukan petunjuk pertama. Namun, perjalanan itu tidak semudah yang ia bayangkan. Dengan uang tersisa, Burina membeli beberapa kilo bawang merah. Ia mencoba mengiris, menjemur, dan menggorengnya sendiri. Percobaan pertama, bawangnya gosong. Percobaan kedua, terlalu berminyak dan rasanya pahit. Percobaan ketiga, malah keras seperti kerikil. Beberapa tetangganya mulai mencibir. Sudah gagal banyak usaha, sekarang mainan goreng bawang. Memalukan. Tapi Burina mengingat kembali senyum nenek itu dalam mimpinya. Dengarkan hatimu. Ia memperbaiki caranya. Mengatur ketebalan irisan, menjemur lebih lama, menggoreng dengan minyak baru, dan mengangkat bawang pada saat warnanya mulai keemasan, bukan kecoklatan. Hasilnya, bawang goreng Burina renyah, harum, dan gurih. Ia mencoba menjual 10 bungkus kecil ke warung dekat rumah. Seminggu kemudian, kabar baik itu datang. Seminggu setelah Burina menitipkan 10 bungkus bawang goreng di warung kecil, ia kembali untuk melihat hasilnya. Di luar dugaan, semua bungkusannya ludes terjual. Pemilik warung berkata, "Bu, bawang goreng ibu enak banget.
Pembeli minta tambah lagi. Bu Rina hampir tak percaya. Ia menahan air mata haru sambil mengucapkan terima kasih. Malam itu, ia duduk di dapur, menatap setumpuk bawang merah yang baru ia beli lagi dari pasar. Ia sadar, inilah jalannya. Dengan penuh semangat, ia mulai memperbaiki kemasan. Memakai plastik lebih tebal, memberi label sederhana bertuliskan bawang Rina dengan tulisan tangan. Pesanan mulai datang, bukan hanya dari warung kecil, tapi juga dari tetangga yang ingin membelikan untuk keluarga mereka. Ada juga yang memesan dalam jumlah besar untuk acara keluarga. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Bu Rina merasa hidupnya mulai bersinar kembali. Dengan modal keuntungan yang terkumpul, Bu Rina membeli mesin pengiris bawang kecil untuk mempercepat produksi. Ia juga mengajak beberapa orang untuk membantu, dan dia belajar cara membuat kemasan lebih menarik dari video-video di internet. Ia mulai berjualan online, membuka akun kecil di marketplace. Tak disangka, bawang goreng Bu Rina mulai menarik perhatian orang di luar kotanya. Suatu hari, sebuah restoran besar di kota terdekat menghubunginya. Mereka ingin mencoba memesan dalam jumlah banyak setiap bulan. Dalam hati, Bu Rina menangis bahagia. Ia teringat semua kegagalan masa lalu. Warung kecil yang bangkrut, usaha kue keliling yang sepi, jualan pakaian yang tak laku. Kini, semua itu terasa seperti batu loncatan menuju tempat yang benar. Dan semua itu bermula dari satu tindakan kecil, menolong seorang nenek tua di jalan. Dan semangat yang tak pernah menyerah. Di malam yang tenang, setelah seharian sibuk mengurus produksi bawang goreng, Bu Rina duduk di teras rumah barunya yang sederhana, tapi penuh kehangatan. Ia menatap langit malam, penuh bintang. Dalam hatinya, ia berdoa, terima kasih untuk setiap kegagalan, untuk setiap ujian, untuk setiap mimpi yang membimbingku. Ia tahu, mungkin ia takkan pernah bertemu lagi dengan nenek itu. Tapi ia percaya, di suatu tempat, doa-doanya sampai pada sosok yang telah menyalakan secercah harapan di hatinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Rina tersenyum tanpa beban.